berkumpul beribadah di hari ini untuk menaikkan puji-pujian penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran kepada-Mu. Dan kami percaya di atas puji-pujian kami Allah berkata, Roh Kudus bersama dengan kami pada saat ini. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah semua puji-pujian penyembahan dan doa kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pengurapan baru Kau berikan kepada kami. Dan ampuni kami semua, kuduskan, sucikan kami. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sebelumnya Tuhan kami mau berserah diri kepada-Mu seluruhnya kami yang ada di dalam gereja ini dan seluruh keluarga kami dimanapun berada. Kami memohon tutup muka kami dengan kuasa dalam Yesus. Malaikat-Mu berpasukan mengagari kami dan tembok berapi yang ada dari surga mengelilingi kami. Tuhan yang berjalan di depan kami dan Tuhan yang menutup barisan kami. Dan Tuhan yang telah menentukan batas mereka tidak melewatinya dan mereka tidak kembali menyeluruhi bumi di dalam nama Yesus Kristus. Dan batas teritorial yang Tuhan telah tetapkan itu tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat melewatinya, karena Allah kami adalah api yang manusia. Oleh karena itu semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini dan roh jahat di udara yang ingin mencuri firman-Mu, pencuri, pembunuh, pembinasa, perampok, pencuri, penipu, pembohong, penyesat, bahkan dunia orang mati, kami sehati mengikatnya di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus, dan kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan di dalam nama Yesus Kristus, dan mereka menjadi abu. Dan kami taruhkan di bawah kaki Kristus Yesus. Kami butakan mata mereka dengan pedang yaitu firman Allah. Dan kami putus sangkalkan semua komunikasi roh-roh jahat itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan dan Roh Kudus beracara pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama berkata, Amin. Shalom. Silakan duduk semua, wajah silakan. Walaupun hanya setengah-tengah. Tapi yang jelas mulai minggu ini tinggal 1, 2, 10 kursi lagi. Berdoa supaya berisi ini minggu depan bahkan minggu bisa sampai ke sana. Mari kita buka Alkitab kita di kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. Perikopnya, penuhilah panggilan pelayanan. Kita bergantian membacanya. Kalau masih belum buka Alkitab, ada di depan. Kita bergantian membacanya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memuaskan keinginannya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman bersama-sama.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi judulnya sesuai dengan perikopnya, penuhilah panggilan pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah Paulus mengirim surat kepada Timotius ketika Paulus berada di dalam penjara di Roma, di mana di Roma pada waktu itu saat-saat yang sulit buat orang-orang Kristen, di mana kaisarnya adalah Kaisar Nero di Roma, berusaha menghentikan perkembangan kekristenan di sana. Di awal-awal pelayanan Paulus pada waktu itu, setelah dia bertobat dan kerajaan Roma berusaha menganiaya pengikut-pengikut Kristus, dan inilah saat-saat yang membuat Paulus itu sangat menderita, bahkan dekat saat-saat kematiannya, karena dia tahu bahwa kematiannya itu sudah di ambang pintu dan begitu banyak penderitaan yang dialaminya sejak dia memberitakan Injil damai sejahtera itu. Dan dalam hal ini dikatakan di ayat yang pertama itu, di hadapan Allah dan di hadapan Kristus akan berdiri semua orang-orang yang baik maupun yang tidak baik, orang-orang yang hidup dan yang mati akan diadili. Sekali lagi, di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus, semua orang yang hidup dan yang mati akan berkumpul di hadapan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menerima pengadilan. Inilah pesan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, dan dikatakan oleh Paulus, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan Allah. Jadi ini adalah penglihatan, penyataan Allah Tuhan kita Yesus Kristus kepada Paulus, bahwa penghakiman itu adalah di hadapan Allah Bapa dan di hadapan Yesus Kristus, dan demi kerajaannya. Maksudnya dalam hal ini, pengadilan itu terjadi untuk mempersiapkan semua orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, dan orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang tidak mengikuti firman Tuhan, akan disingkirkan. Dan dikatakan di sini, supaya beritakanlah firman. Jadi sebelum kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum pengadilan itu dilakukan, maka harus memberitakan firman Tuhan, baik dalam keadaan baik maupun keadaan tidak baik, harus siap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kita, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik situasinya, keadaannya, kita siap untuk memberitakan firman Tuhan. Kadang-kala kita dibenci, kita dikata-katai, bahkan di sini dikatakan oleh murid-murid semuanya, atau murid-murid Yesus mengalami penganiayaan di mana mereka itu semua dibunuh, termasuk Paulus. Sebelum dia memberitakan firman Tuhan ini, dia sudah tahu bahwa sebentar lagi dipenggal lehernya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beritakan firman Tuhan. Siap sedia, baik keadaannya maupun tidak baik keadaannya, harus memberitakan firman Tuhan. Yaitu nyatakanlah kesalahan dan tegurlah dan nasihati. Jadi untuk memberitakan firman Tuhan itu harus berani menasihati, harus berani menegur. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Lebih daripada itu adalah milik iblis. Ya, jangan segan-segan. Kalau orang buat salah, katakan aja, Bapak tidak pasti itu salah. Sebab ada dalam firman Tuhan, kalau saudara melakukan dosa, panggil dia, beritahukan kepada dia di bawah 4 mata. Kalau tidak, panggil saksi. Kalau dia juga tidak mau, maka umumkan. Ada juga ayat yang lain mengatakan, kalau saudara membuat dosa, tegur dia. Kalau dia mati, maka Tuhan tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada. Tetapi kalau kau tahu dia buat dosa salah, dan kau tidak menegurnya, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada. Jadi kita semua, para hamba Tuhan, para jemaat, siap untuk menyatakan yang salah. Setelah menyatakan yang salah, bilang aja, benar itu, tegur. Kalau dia tidak mau, itu urusannya kepada Tuhan. Ya, jadi dengan segala kesabaran dan pengajaran, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita menegur, kita menasihati dengan mengajar dan kita salah. Ya, yang saya katakan tadi, kadang-kadang orang lain marah, tapi nggak apa-apa. Yang penting urusan kita dengan Tuhan selesai. Dikatakan di ayat yang ketiga itu, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat, yaitu sepanjang sejarah gereja ada saja orang yang tidak menerima pengajaran yang sehat. Ada saja orang yang tidak mengasihi ajaran yang sehat. Bahkan semakin parah di akhir zaman ini, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, mereka dikatakan di dalam 2 Timotius 3 itu dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, dan mereka akan menjadi pembual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, galak, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Ayat ke-6 itu bahkan dikatakan mereka memuji wanita di dalam kamar. Dikatakan jangan bergaul kepada mereka, tinggalkanlah mereka. Mereka masuk di dalam gereja, mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi kelakuan tidak sama dengan Alkitab. Yang mereka lakukan yaitu perseteruan
dengan Tuhan. Dikatakan di situ bahwa mereka dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan, dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, Roh mengatakan ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dari ajaran-ajaran setan. Jadi orang kelihatannya baik, tetapi dia juga mengikuti ajaran-ajaran sesat. Beberapa seminggu yang lalu atau 7-9 hari yang lalu, saya sudah saksikan minggu yang lalu bahwa ada seorang yang sudah kita layani pelepasan dan lain sebagainya dibaptis, tetapi karena tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa memuji memuliakan Tuhan, maka 7 roh jahat lain kembali kepadanya yang lebih parah, lebih ganas lagi, lebih jahat lagi. Maka keadaannya lebih parah. Dia ambil pisau, dia siapkan untuk bunuh tetangga dan membunuh anak, dan dia pukul istrinya, dianiaya, dan dia sakit hampir mati. Dia datang ke sini. Saya bilang orang yang seperti itu nggak bisa lagi dilayani karena dia mau permain-mainkan Tuhan. Kalau dia mau, bukan sekarang dia layani, tapi dia harus bertobat dulu. Kita beri kesempatan kepadanya untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Mulai malam ini harus dia berpuasa nanti sampai hari Selasa atau hari Senin. Dan dia lakukan dengan dilayani pada hari Sabtu dari pagi sampai sore jam 5. Dia udah susah karena di perut yang ada penyakit, tapi diperiksa dokter nggak ada penyakit. Penyakit itu udah disetan tadi. 215 pertanyaan. Ada 1 halaman yang tidak dia jawab sama sekali. Itu namanya dusta, roh bohong, berpura-pura. Saya lihat, ini nggak benar, nggak usah dilayani dia. Terus ditanya kepada dia, enggak, tidak. Ayo oke, nggak usah kita layani. Terus hamba Tuhan yang mengerti bahasanya, ya, karena mereka bahasa dari kampung kami, yang bahasanya sulit lagi, bahasa Nia Selatan. Sakti Akhun, ya, Fire Fuji, apa lagi? Banio Sekolah, kira-kira begitu. Jadi agak sulit. Lalu ditanya, akhirnya dia ngaku semua. Oke, kalau dia udah ngaku semua 215, layani. Enggak bisa lagi berjalan gagah. Tinggal hubungan. Saya bilang, dilayani dia 1 jam, lepas. Begitu selesai, gagah orangnya, tinggi, wajahnya merah. Saya bilang, kamu udah sembuh? Sudah Pak, udah sehat saya. Udah lari dia keluar. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan masalah. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kehidupan. Jangan pikir kalau saudara sudah dilepaskan lalu lepas sebetulnya. Tidak. Tetapi saudara tiap hari kelepasan, tiap hari berdoa, tiap hari baca firman Tuhan, maka iblis tidak akan datang kepadamu. Tapi saya ingatkan saudara, iblis tetap mengikuti. Bagaimana Yesus diikuti oleh iblis? Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Begitu selesai puasa,
iblis sama. Jikalau engkau Allah jadikan batu itu jadi ular. Kalau Tuhan Yesus menunjukkan kehebatannya umpamanya, udah kata Tuhan kita Yesus. Berarti kalau Tuhan Yesus mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis, maka Yesus bawa perintah iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak tertipu. Mengapa? Karena dia adalah Allah, karena dia adalah Tuhan. Tapi hati-hati, iblis menggunakan firman Tuhan. Iblis menggunakan senjata Allah untuk menjatuhkan Allah. Iblis menggunakan senjata Allah, firman Tuhan, untuk mengalahkan saudara. Makanya saudara harus baca firman setiap hari, berdoa setiap hari, memuji, memuliakan Tuhan setiap hari. Dalam ayat ini mereka tidak lagi menerima ajaran yang sehat, tidak mengasihi lagi ajaran yang sehat, tidak melakukan ajaran yang sehat. Mereka mendengarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka lebih menyendengkan telinga mereka kepada iblis setan, bukan kepada firman Allah. Banyak orang Kristen mengaku dirinya Kristen dan masuk beribadah di dalam gereja, tetapi mereka tidak menerima ajaran-ajaran Alkitab ini, tidak menerima pengajaran imam rasul, tidak menerima firman Allah yang kelihatannya mereka adalah Kristen yang baik, tetapi sebenarnya tidak melakukan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang diajarkan oleh para rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menolaknya, tidak menerimanya, sesuai dengan ayat yang ketiga itu. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini sering saya katakan, jelas kok pengajaran Tuhan Yesus Kristus, bahkan bukan hanya diajarkan, dilakukan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi orang-orang Kristen pada umumnya tidak akan melakukan. Orang Kristen banyak di seluruh dunia, tapi berapa persen yang mau memberi diri dibaptis? Saya tidak tahu berapa orang yang masih belum memberi diri dibaptis di tempat. Tapi saudara mengatakan bahwa aku adalah pengikut Kristus, tetapi engkau tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Cepat bertobat, cepat, sebab kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah dekat. Mereka susah menerima tentang keselamatan, pertobatan. Mereka susah menerima untuk pelepasan, untuk mengakui dosa mereka. Susah. Inilah strategi iblis untuk menjatuhkan
untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Mereka memilih atau mereka tidak memilih gembala mereka, pengajar mereka yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Tetapi mereka memilih mengusulkan kepada pemimpin gereja atau pemimpin denominasi gereja memilih sesuai dengan kehendak mereka. Tetapi mereka tidak memilih sesuai dengan firman. Hari Kamis yang lalu kami telah berangkat karena rencana buka pelayanan. Dan bisa hal ini jemaat mengejar pendetanya pakai pisau dibunuh. Apakah itu pengajaran dari Tuhan Yesus? Tidak. Itu adalah iblis, kelakuan iblis. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Mereka tidak akan menerima firman Allah tentang pertobatan, dosa, hukuman, dan perlunya hidup kudus. Mereka tidak mau hidup di dalam kekudusan, mereka mau menolak. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang hidup benar, walaupun dulu melakukan kejahatan, hidup tidak benar, seperti Paulus. Hidup tidak benar, dia bunuh pengikut-pengikut Kristus. Tetapi dia bertobat. Bahkan satu-satunya murid Yesus yang memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat. Dan di dalam Alkitab ini banyak tulisan-tulisan dia kirim, sehingga dengan ayat-ayat firman ini kita hidup dalam kebenaran. Siapa yang memberitahukan kepada Paulus semuanya ini hidup dalam kebenaran? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Mereka mengumpulkan guru-guru palsu, di mana guru-guru ini mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang menyenangkan kuping mereka. Mereka memilih pemimpin-pemimpin mereka yang fasih berpidato, yang membuat lelucon-lelucon di dalam gereja, yang membuat hati mereka gila.
dengan lucu-lucuan. Begitu pula bukan firman yang diingat, tapi lucunya yang diingat. Pernah dengar itu? Jangan lucunya yang ditanamkan di dalam pikiran dan hati, tapi firman. Guru-guru palsu itu banyak sekali. Lihat di dalam Facebook. Oh, banyak sekali yang pintar berkhotbah. Banyak yang pintar tulis di Facebook, di Instagram. Tetapi yang mereka tonjolkan dongeng. Ada di sini kan dongeng. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Yang ditulis atau yang dikhotbahkan awal khotbah yaitu dongeng atau ilustrasi. Dongengnya setengah jam, ilustrasinya setengah jam, inti firmannya hanya satu ayat. Saudara yang diberkati, dongeng ilustrasi itu berasal dari pikiran manusia, mengandaikan bukan pikiran Allah, bukan pikiran Yesus, bukan pikiran Roh Kudus. Inilah yang dikatakan lagi, memalingkan telinga mereka dari firman Allah, mempelesetkan firman Allah. Itulah cara siasat strategi Iblis untuk menjatuhkan manusia supaya rame-rame masuk neraka. Itulah yang dikatakan tadi di ayat yang pertama. Tegur, beritahu kepada mereka ajaran yang sesat. Karena di dalam Alkitab di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk suatu perbuatan yang baik. Jadi inilah yang diilhamkan oleh Allah, yang firman Allah, mengajar kita, mendidik kita, menasihati kita, menegur kita supaya menjadi orang yang benar. Bukan dongeng yang kita, bukan. Dan ada yang ngomong, Pak Pendeta bagus, amin, amin. Dan tahu mana yang amin? Karena tidak mengerti, amin saja. Amin, haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, mereka memilih guru-guru yang menyenangkan kuping mereka, yang menyenangkan hati mereka, bukan yang menyenangkan hati kita. Mereka lebih mendengarkan suara dunia. Mereka mendengarkan suara yang bukan suara Tuhan. Lalu dikatakan di situ bahwa seharusnya kita dan orang-orang Kristen ini harus mendengarkan suara Roh Kudus, karena Roh Kudus itu mengingatkan semua kita tentang kebenaran.
Karena firman itu adalah pedoman hidup kita untuk menguji kebenaran dan kelakuan kita. Apakah kelakuanku ini sudah cocok dengan firman Tuhan? Jikalau engkau melihat seorang wanita dan telah timbul keinginanmu untuk mengingini dia, maka kau telah berzina. Apakah sudah sesuai dengan hidupku? Apakah sudah sesuai dengan hidup saudara? Firman itu mengajarkan kita, menegur kita, mengingatkan kita. Seperti apa yang saya khotbahkan minggu yang lalu, salah satu ayat mengatakan, janjimu ada di dalam hatiku, sehingga aku tidak berbuat dosa. Firman-Mu ada di dalam hidupku, di dalam hatiku, di dalam pikiranku. Maka firman itulah yang mengingatkan saya untuk tidak berbuat dosa. Kapan firman itu, janji Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita? Ya itu ketika kita membaca firman dan ketika kita merenungkan firman. Makanya kita harus banyak terus baca firman. Kalau tidak, iblis akan mempengaruhi. Ilustrasi dongeng disampaikan oleh pendeta. Lalu satu ayat firman keluar. Kita bilang, oh ya mantap. Padahal tidak. Lalu kita harus selalu berpedoman kepada Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Paulus. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama adalah orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama adalah orang Yahudi, juga orang Yunani. Dan di dalamnya, di dalam Injil itu, di dalam firman itu, nyata kebenaran Allah. Dan bertolak dari iman. Dan dipimpin oleh iman. Dan orang benar hidup oleh kata iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman itu setiap hari. Dikatakan tadi di ayat berikut, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kepada kita, pergi jadikan bangsa menjadi murid, baptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku senantiasa menyertai engkau hingga pada akhir zaman. Mari kita lakukan seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa firman Tuhan adalah pedoman hidup. Tanpa pedoman hidup, maka jatuh di dalam dosa. Kalau tidak berpedoman kepada firman Tuhan, tidak berpedoman kepada Tuhan, maka orang itu akan berpedoman kepada siapa? Kepada musuh, kepada hamba. Makanya banyak orang yang jatuh dalam perhubungan, jatuh di dalam ajaran-ajaran sesat. Jatuh di dalam doktrin-doktrin, ajaran-ajaran
yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Membuat satu aturan dari keberhasilan orang, membuat satu aturan dari apa yang dinegosiasikan, apa yang dibicarakan. Tidak berdasarkan, tidak diuji berdasarkan Alkitabiah, tetapi diuji dengan penampilan. Oh, dia diberkati kekayaannya. Kekayaan bukan jaminan untuk keselamatan. Banyak orang kaya. Joko Chandra kaya, 11 tahun melarikan diri. Akhirnya ditangkap oleh reserse di Malaysia. Orang banyak yang kaya, tetapi hasil kekayaannya adalah hasil dari kejahatan. Bukan itu ukuran, belum diuji berdasarkan Alkitab. Kalau diuji berdasarkan Alkitab, maka itu tidak benar. Jadi banyak orang melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu ajaran di dalam gereja, bukan berdasarkan firman, tapi berdasarkan firman, berdasarkan keberhasilan dunia. Apakah murid-murid Yesus yang 12 murid itu kaya mereka? Kaya di surga, karena mereka menyimpan harta di surga, bukan itu. Dan mereka memikul satu. Mari kita di ayat selanjutnya. Dikatakan di situ, mengenai diriku, ayat 6, mengenai diriku dan aku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di ayat yang ke-6 ini menjelaskan kepada Timotius apa yang akan dihadapi oleh Paulus. Dia begitu menderita dan penderitaannya begitu lama dibandingkan dengan rasul-rasul. Dia sudah tahu bahwa dia akan mati. Sudah pasti orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu hari, tanggal, bahkan jam, detik kematiannya. Makanya dikatakan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah. Jadi darahnya dipersembahkan untuk Tuhan, karena darah Yesus telah lebih dulu dicurahkan untuk penebusan dosa kita dan untuk keselamatan. Makanya berani Paulus mengatakan begini. Yang itu dia dibunuh. Bagaimana cara dia dibunuh? Dipenggal lehernya di dalam penjara. Apakah kita tidak siap menerima seperti itu? Seorang wanita dari agama tertentu pergi ke Amerika dan dia syuting. Dia menjelaskan bagaimana dia jadi pengikut Kristus. Satu bulan yang lalu saya baca. Dan dia sudah pulang beberapa hari yang lalu. Begitu sampai di Indonesia ditangkap, dijebloskan.
Itu namanya pikul salib. Sudahkah kita siap untuk pikul salib? Pikul salib itu menderita, rela mati untuk Tuhan. Yesus disalib. Semua murid-murid Yesus, termasuk Paulus, termasuk yang lain, ada yang mati. Petrus, kaki di atas kepalanya Allah bisa. Yakobus, semua. Matius, Markus, semua dibunuh. Mengapa? Untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau hanya saudara diejek karena kesersan saudara, itu mana ada artinya, kata orang Sunda? Nggak ada artinya. Kalau orang bilang, oh ada jin setan di dalam salin air itu kecil, berkati aja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah berusaha. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia mengadakan peperangan rohani dengan baik. Dia mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dengan baik. Dia sampai di garis finish, di garis akhir, dengan mempersembahkan darahnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berhasil di dalam peperangan rohani sesuai dengan Efesus 6 ayat 12. 11-12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di belakang. Karena dia berpengalaman, karena dia lihat si jahat roh jahat itu, makanya ditulis di dalam kitab Efesus. Hanya dengan senjata Allah bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat ini. Seperti kemarin yang dilayani, udah susah kenapa saya? Duduk di sana seperti ayam yang mau disembelih. Tetapi ketika diadakan peperangan rohani oleh beberapa orang hamba Tuhan, 2 orang hamba Tuhan lepas, makanya Paulus berani mengatakan, aku telah berhasil mengadakan peperangan rohani, yaitu mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan di Efesus 6 ayat 12, dan laki-laki yang tadinya memble jadi tegak lagi. Enggak nyangka. Sampai saya juga terheran-heran melihat. Karena saya tidak ikut untuk peperangan rohani, hanya saya cek daftar dosa yang 215. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah peperangan yang dilakukan oleh Paulus, dan hari ini kita lakukan peperangan yang sama. Sedang harus melakukan peperangan. Jadi artinya bahwa orang Kristen ini tidak pernah berhenti berperang. Setiap hari itulah yang dilakukan oleh Paulus. Setiap hari, setiap saat peperangan. Dari malam saya peperangan, saya satu malam saya tidak bisa tidur. Istri saya lihat di sebelah saya, sekali tidur.
Saya nyembah dalam tidur saya. Maju. Baca saja dulu. Saya baru tidur jam 4:30. Setengah 6. Iblis tidak senang. Dia mau menggagalkan saya untuk memberitakan firman Tuhan supaya saya lemah. Tapi saya katakan ini, berusaha dia goda saya supaya saya tidak khotbah hari ini, supaya saya setuju orang lain. Tapi Nehi tidak seberapa dibandingkan Paulus, tidak seberapa dibandingkan Petrus. Saya hanya kurang tidur. Tapi dia coba masuk dengan cara diganggu hidup sendiri. Tapi karena kita enjoy saja, maka sedang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-8. Sudah jam berapa? Udah mau 40 menit. 5 menit. Bahkan 2. Peperangan yang dilakukan oleh Paulus bukan hanya peperangan terhadap iblis saja, juga peperangan kepada manusia yang ditunggangi oleh iblis. Bagaimana Paulus dilempar dengan batu, bagaimana Paulus dijebloskan di dalam penjara, bagaimana Paulus dianiaya, dicabut, yang dilakukan oleh orang-orang Yudaisme, orang-orang Yahudi yang begitu kental ada istilah mereka. Jadi orang-orang Kristen mendengar firman Tuhan setiap minggu, tetapi hati mereka jauh. Dan mulut mereka memanggil-manggil namaku, tapi hati mereka jauh daripada. Mereka mengutamakan ada istiadat nenek moyangku daripada perintah. Mereka pintar berbicara untuk meniadakan perintah. Itulah yang terjadi sejak zaman dahulu kala, dan lebih besar yang saya sampaikan tadi, 18 karakter akhir zaman, yaitu masa kesukaran, mementingkan diri sendiri, hamba uang, pemfitnah, tidak mengasihi, dan mengurung wanita di dalam kamar. Jadi Paulus ini dilempar dengan batu karena ajaran itu melawan ajaran sesat. Yang terakhir, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kepada Paulus sudah disediakan mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran adalah upah yang disediakan Tuhan bagi semua orang percaya yang setia menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam penantian itu mau patuh dan taat melakukan firman Tuhan. Disediakan mahkota kebenaran, dan dikatakan
bukan hanya kepadanya disiapkan mahkota kebenaran itu, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya merindukan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus itu, menunggu kedatangan Tuhan Yesus, merindukan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dia tetap melakukan perintah Tuhan. Dia tetap hidup benar, dia tetap hidup kudus, dia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya datang ke gereja lalu pulang ke rumah selesai, tidak. Tetapi kita memberitakan firman Tuhan. Khotbah minggu yang lalu saya telah khotbah bahwa pemberitaan firman Tuhan itu bukan dimulai dari gereja, tapi dimulai dari rumah tangga kita. Dimulai kepada anak-anak kita. Dimulai kepada anak-anak yang mulai besar, dan dimulai kepada istri, suami, dan tetangga. Itulah yang dikatakan merindukan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan menerima mahkota kebenaran. Amin. 40. Mari kita bersama-sama. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu hidup, kuat, tajam, lebih tajam dari pedang bermata. Ia menusuk amat dalam, sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan suci. Tuhan memperingatkan kita bahwa Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, akan mengumpulkan semua orang baik yang sudah mati maupun yang hidup, akan dihadiri di depan
Oleh karena itu Paulus memperingatkan kita berdasarkan penyataan Tuhan dan berdasarkan kerajaannya, supaya kau masuk di dalam kerajaannya itu, maka saudara harus sungguh-sungguh memberitakan kebenaran firman Tuhan, siap baik dan tidak baik keadaannya. Saudara harus dapat menasihatkan, dapat menegur, dapat mengajar orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena pada akhir-akhir ini, pada akhir zaman ini, begitu banyak orang yang tidak melakukan lagi firman. Bahkan karakter akhir zaman ada pada mereka, yaitu mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membuat, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama dan lain sebagainya, bahkan menyesatkan wanita-wanita. Pada hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman itu menjadi pedoman hidup kita, pedoman yang tertinggi di dalam hidup kita. Itu adalah perkataan, pikiran dari Allah sendiri. Oleh karena itu marilah kita sungguh-sungguh hidup benar. Baru bisa kita melakukan firman ini ketika kita mau membacanya. Ketika kita membacanya, barulah kita renungkan, sehingga firman janji Tuhan itu ada di dalam hati pikiran kita. Sehingga firman itulah yang mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa. Firman itulah yang mengingatkan kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus. Yang siap memberitakan kebenaran firman Tuhan, siap saja, baik dalam keadaan situasi yang aman maupun situasi tidak aman. Siap engkau memberitakan firman dan menolak semua ajaran-ajaran sesat, angkat tangan saudara. Yang siap memberitakan firman Tuhan mulai dari keluarga kita, baru keluar anak-anak. Karena ini adalah perintah Allah di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Orang Kristen tidak cukup hidup hanya pergi beribadah saja, mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, memuliakan, tetapi ada satu firman Tuhan, yaitu beritakan firman Tuhan, sekalipun dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, harus engkau memberitahukan kepada mereka apa yang salah dan tegur dan ajar mereka dengan penuh kesadaran. Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini yang telah mendengarkan firman. Baktikan di dalam pikiran, di dalam hidup mereka firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan mereka untuk memberitakan firman Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang sedang dalam keluarga kami, orang-orang yang sedang mengalami kematian iman. Biarlah kami ini semua menjadi orang-orang yang membangkitkan iman mereka. Tuhan, lawat seluruh jemaat pada saat ini Tuhan. Lawat. Kami percaya ketika mereka melakukan firman Tuhan ini, yang itu pergi memberitakan firman Tuhan,
mulai hari ini, angkat tanganmu yang mulai hari ini engkau memberitakan firman Tuhan, mulai dari keluargamu, kepada tetangga, kepada saudara-saudara, dan engkau berjanji bahwa jiwa minggu depan Roh Kudus tidak sulit baginya untuk memakai saudara, tapi engkau buka hatimu dan engkau membawa jiwa kepada Tuhan sehingga mereka bertobat. Angkat tanganmu dan engkau berjanji di hadapan Tuhan pada saat ini. Kalau engkau sudah berumur 20 tahun, umur 30 tahun, umur 50 tahun, umur 70 tahun, tetapi masih belum pernah engkau membawa jiwa beribadah di gereja untuk bertobat, waktunya engkau membawa, waktunya engkau pakai mulut saudara untuk memberitakan firman Tuhan. Karena firman itu tidak jauh, kata firman Tuhan. Firman itu ada dalam mulutmu untuk memperkatakannya sesuai dengan kitab Ulangan. Terima kasih Tuhan, engkau melihat Tuhan jemaatmu. Lihat Tuhan, engkau yang melawan mereka Roh Kudus. Penuhi mereka Roh Kudus. Penuhi mereka Roh Kudus sehingga mereka benar-benar melakukan firman-Mu, memberitakan firman Tuhan. Dan ada janji Tuhan, yaitu penghakiman. Penghakiman di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus. Oleh sebab itu aku nasihatkan engkau, baik engkau siap maupun tidak, baik engkau dalam keadaan baik maupun tidak baik, beritakan firman Tuhan. Terima Tuhan itu di dalam nama Yesus Kristus. Sebab bukan roh ketakutan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, tetapi roh kekuatan, kasih, sukacita dalam Allah. Terima. Terima kasih Tuhan Yesus, lawatan-Mu kepada kami pada hari ini. Dan kami siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.